Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Jurnal Mahasiswa, yaitu ruang jurnalistik independen yang menyuarakan realita kampus, rakyat, dan keadilan. Saya, Ferry, akan memandu Anda dalam laporan investigatif khusus pada hari ini, yaitu IKN Kota Baru Masalah Lama. Seperti yang kita ketahui, sejak diumumkan pada tahun 2019 dan diperkuat melalui Undang-Undang Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Dibalut dengan narasi pembangunan berkelanjutan, kota hijau, dan smart city, IKN dijanjikan sebagai simbol masa depan Indonesia. Tapi, di balik semua itu, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah pembangunan IKN menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kalimantan? Atau hanya menjadi proyek mercusuar yang menguntungkan segelintir pihak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada hari ini kami menghadirkan 3 narasumber yang akan menyuarakan perspektif berbeda, namun penting untuk direnungkan bersama. Yang pertama, ada Saudara Aurel yang nantinya akan mewakili sudut pandang pemerintah. Ia akan menjelaskan bagaimana negara memandang urgensi dan manfaat jangka panjang dari proyek IKN. Kemudian, Ketua, kita juga mendengar langsung pandangan dari Aziz, seorang aktivis lingkungan dan masyarakat sipil yang akan mengkritisi proyek IKN dari sisi keberlanjutan dan transparansi dan hak publik. Dan terakhir, hadir pula Fadil yang dalam simulasi ini mewakili suara masyarakat adat di Kalimantan Timur. Suara yang selama ini kerap luput dalam narasi yang dibalut dengan pembangunan nasional. Bersama mereka, teman-teman, kita akan mendengar, menyimak, dan menganalisis apakah IKN sungguh menjadi lambang kemajuan Indonesia atau justru hanya mencerminkan ironis ketimpangan yang diwariskan. Mari kita mulai laporan ini dengan melihat terlebih dahulu fakta-fakta dasar proyek IKN bersama dua rekan saya di studio. Saya persilakan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan Otoritas Pembangunan Ibu Kota Nusantara ingin menegaskan bahwa kenapa kami ingin membangun IKN, karena 57% ekonomi nasional masih terpusat di Pulau Jawa serta Kalimantan, dan dengan segala potensi alam dan budayanya yang masih sangat tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses layanan publik, maka IKN bukan sekadar simbol baru, tapi alat pemerataan pembangunan. IKN bukan milik elit atau investor. Pembangunan ini dirancang dengan prinsip keadilan sosial. Bahkan, lebih dari 65% wilayah IKN akan tetap berupa kawasan hijau. Kami tidak sedang menggantikan hutan dengan beton. Kami sedang merancang kota hutan forest city yang berpihak pada alam dan masa depan. Kami juga mendengar suara masyarakat sejak 2022 dari forum konsultasi publik dan telah dikelar bersama tokoh adat Dayak dan Passer, akademisi lokal dan masyarakat sipil pun. Bahkan, pada pusat statistik BPS telah memetakan lebih dari 700 rukun tetangga di sekitar wilayah IKN. Hal ini bukan proyek yang membelakangi rakyat, tapi dibangun bersama rakyat. Dan bagaimana dengan investor? Perlu ditegaskan, tanah di IKN tidak bisa dimiliki oleh pihak swasta. Mereka hanya dapat hak guna pakainya yang terbatas. Semua tetap dalam kerangka kedaulatan negara sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2022. Jadi, jika Anda bertanya, IKN milik siapa? Kami menjawab dengan tegas. IKN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ia dibangun bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk 100 tahun ke depan dan untuk generasi penerus bangsa. Jadi, mari kita jaga, kita awasi, dan kita bangun Nusantara bersama. Terima kasih. Baik, di sini saya mewakili suara aktivis ingin mengkritisi upaya pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Nusantara IKN tentang kepentingan publik atau kapitalisasi ruang. Pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN sering diklaim sebagai upaya desentralisasi, pemerataan pembangunan,
dan inovasi tata kota masa depan. Namun, dalam praktiknya, terdapat pertanyaan fundamental. Sejauh mana IKN merupakan representasi kepentingan rakyat? Analisis para aktivis terhadap kebijakan dan struktur pembiayaan IKN menunjukkan adanya dominasi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur inti. Ini berimplikasi pada komersialisasi ruang publik dan munculnya logika kota sebagai komoditas, bukan ruang hidup. Dalam konteks ini, rakyat bukan subjek utama pembangunan, melainkan objek pasif dari perencanaan top and down. Lebih dari itu, pembangunan IKN menimbulkan konflik agraria baru, terutama dengan masyarakat adat, yang lahannya digunakan tanpa pemenuhan hak-hak dasar dan mekanisme konsultasi yang adil. Bertolak belakang dengan semangat konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kesimpulannya yaitu, tanpa koreksi arah dan pendekatan partisipasif yang kuat, IKN berpotensi menjadi proyek eksklusif yang justru memperlebar ketimpangan sosial antara investor dan juga masyarakat adat. Maka penting untuk meninjau ulang siapa sesungguhnya yang diuntungkan dan siapa juga yang disisihkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mas Ferry. Baik, pada malam kali ini saya sebagai perwakilan dari masyarakat adat. Dengan topik pada malam hari ini, IKN itu untuk siapa sih? Kepentingan rakyatkah atau untuk kepentingan elit saja? Oke. Ketika kita berbicara tentang ibu kota Nusantara IKN, kita sering mendengar narasi besar tentang kemajuan transformasi hijau dan masa depan Indonesia yang lebih modern. Akan tetapi, di balik semua itu ada satu suara yang perlahan mulai tenggelam, yaitu suara masyarakat adat, yang dimana pembangunan IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Panajam Panser Utara dan Kutai Kartanegara, berdampak langsung pada kehidupan komunitas adat yang telah lama hidup yang menjaga kawasan itu. Di sana, hidup masyarakat adat seperti suku Pasir, suku Balik, dan berbagai komunitas Dayak. Mereka bukanlah pendatang baru, melainkan pemilik sah wilayah adat itu sendiri. Mereka sendiri hidup bertani, berburu, dan menjaga hutan secara turun-temurun, jauh sebelum ada wacana pembangunan IKN. Namun kenyataannya, dalam proses pembangunan IKN, hak-hak masyarakat adat justru terpinggirkan. Salah satu isu utama yang patut kita bahas pada malam hari ini adalah soal hak atas tanah, yang dimana banyak wilayah adat tidak diakui secara hukum formal karena belum memiliki sertifikat atau status legal lainnya. Padahal wilayah-wilayah ini telah dijaga selama ratusan tahun, yang akibatnya lahan adat yang dianggap kosong atau tidak produktif justru menjadi incaran pembangunan proyek, yang dimana dalam hal ini membuat masyarakat adat rentan terhadap penggusuran tanpa kompensasi yang adil untuk mereka. Lebih dari itu, proses pembangunan IKN juga minim partisipasi dari masyarakat adat. Mereka tidak benar-benar diajak berdialog atau dilibatkan secara penuh dan langsung dalam perencanaan prinsip free, fair, and informed consent yang diakui dalam hukum internasional sama sekali tidak dijalankan secara utuh. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya diberi informasi, bukan ruang untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan yang bermakna. Seperti yang diungkapkan oleh banyak tokoh adat lokal, kami hanya diberi tahu, bukan diajak merencanakan. Selain itu, proyek IKN juga mengancam ruang kehidupan dan warisan budaya masyarakat adat. Hutan adat bukan hanya tempat berburu atau sumber ekonomi, melainkan juga wilayah spiritual yang menyimpan situs sakral, tempat ritual, dan cerita leluhur. Jika hutan digantikan dengan gedung pencakar langit, maka bukan hanya ekosistem yang rusak, akan tetapi identitas budaya juga akan ikut punah. Kemudian,
pembangunan skala besar ini berpotensi menghilangkan sistem ekonomi tradisional, memarginalkan adat istiadat dan menjadikan masyarakat adat sebagai minoritas di tanah mereka sendiri. Dari sudut pandang saya sebagai perwakilan masyarakat adat, pembangunan IKN saat ini lebih mencerminkan proyek elit ketimbang proyek rakyat. Hal ini terlihat dari dominasi investor besar dan pengembang properti dalam tahap awal pembangunan. Sementara kami masyarakat adat yang justru paling terdampak dan diberi tempat yang kurang layak dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini lebih tampak seperti atau sebagai agenda ekonomi politik segelintir kelompok elit yang ingin mengamankan kekuasaan dan investasi jangka panjang. Kami telah membentuk berbagai organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau yang biasa kita sebut dengan AMAN, WALHI dan YLBHI juga telah menyuarakan kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan ekosistem dan menyingkirkan budaya lokal akibat proyek ini. Kami menuntut beberapa hal, maka dari itu kami menuntut beberapa hal. Yang pertama, kami mengakui dan melindungi wilayah adat secara legal. Kedua, melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam setiap tahapan pembangunan. Kemudian ketiga, menetapkan zona lindung budaya dan lingkungan hidup yang tidak boleh disentuh oleh proyek-proyek komersial. Ini menjadi tantangan besar untuk pemerintah dalam menanggapi hal ini, yang dimana pada akhirnya kami masyarakat adat bukan menolak pembangunan. Yang kami tuntut adalah keadilan dan keterlibatan yang sejati. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan IKN tidak dibangun atas penderitaan masyarakat adat yang selama ini menjaga tanah ini. Maka pertanyaan besar yang menjadi tema diskusi kita pada malam hari ini adalah, ibu kota Nusantara itu milik siapa sih? Jika hak-hak masyarakat adat diabaikan, jika suara mereka dibungkam, dan jika tanah mereka dijadikan komoditas, maka IKN bukanlah ibu kota rakyat, melainkan milik elit yang hanya membangun demi kuasa, bukan demi keadilan. Sebagai penutup untuk diskusi pada malam hari ini, izinkan saya mengutip pertanyaan dari seorang tokoh adat Dayak yang berbunyi, kami bukan penghalang pembangunan, kami hanya ingin anak cucu kami masih bisa berdiri di tanah ini, bukan sebagai tamu, akan tetapi sebagai pewaris sah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada diskusi malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host.